Pak Martinus, waktu dan layar untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Bu Clara. Izinkan Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, saya share screen untuk materi. Selamat pagi Bapak Uskup, Romo, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya hadir di tengah-tengah forum ini, sungguh sangat bahagia. Saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan apa yang sudah saya jalani. Di sini saya mencoba men-sharingkan bagaimana desain tentang Merdeka Belajar. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbasis pada proyek. Romo, Bruder, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi cerita baik saja dari apa yang saya alami. Kebetulan saya mengajar PKN di SMP Santa Maria Surabaya. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang hasil dari yang sudah dilakukan murid pada saat pembelajaran PKN. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang konsep Merdeka Belajar, teori tentang Merdeka Belajar, dan saya yakin Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu sudah sangat paham tentang Merdeka Belajar. Nah, di sini saya mencoba, waktu itu saya ngajar di Santa Maria tahun 2001, mulai belajar di 2001. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, saya merasa tidak ada masalah. Saya mulai menyadar, saya mulai tersentak. Bahasanya orang mengatakan baru siuman, bangun dari semaputnya. Ternyata kita lihat bahwa apa yang kita sudah hasilkan sebagai guru, dampaknya kemudian saya refleksikan juga, ternyata kita temukan sebuah situasi di kelas. Kadang siswa itu stres, kadang karena banyak pekerjaan, banyak PR, nilai ulangannya jelek, kadang di kelas itu juga mungkin ngantuk dan sebagainya. Nah, tentunya situasi seperti ini saya mencoba untuk merefleksikan sebenarnya apa ya dan bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Apakah saya sudah membuat pembelajaran yang bermakna? Apakah saya sudah membuat pembelajaran yang betul-betul membangun belajar anak, membangun pengalaman belajar anak. Sehingga kalau membangun belajar, membangun pengalaman, saya rasa tidak akan ada situasi seperti itu. Apakah dalam saya mengajar itu sudah menciptakan atau mengajak anak untuk belajar bagaimana cara-cara membuat keputusan. Dari situasi seperti itu kemudian saya merefleksikan, oh tentunya kita harus menjadikan anak itu betul-betul terangkat secara kodratinya, terangkat potensinya di dalam belajar itu sendiri. Sehingga kita sebagai guru, bagaimana kita menuntun kodrat anak untuk terus bisa berkembang, untuk bisa terus berkarya, dan tentunya berbuah di masyarakat. Dari situasi seperti itu, saya berpikir kemudian bagaimana caranya saya membuat pembelajaran yang memerdekakan anak. Tentunya sebagai guru juga bagaimana kita guru punya kemerdekaan untuk mendesain sebuah pembelajaran yang tentunya bisa mengangkat kebutuhan belajar anak, yang bisa membantu anak mengangkat potensi kodratnya, sehingga di era saat ini anak-anak bisa mengarungi perjalanan hidup ini dengan baik dan tentunya bisa menjadi pribadi yang sukses. Nah, di sini saya bisa berpikir, kemudian saya melihat bagaimana ya saya bisa menciptakan yang merdeka berpikir itu. Bagaimana saya bisa menciptakan merdeka bagi anak untuk membangun pengalaman belajarnya, bagaimana merdeka bagi anak untuk membuat pengalaman belajar dan membuat keputusan. Maka saat itu saya mencoba untuk membuat pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan belajar anak, yang walaupun pada saat itu tahun 2004-2005 kurikulum Merdeka belum didengungkan atau belum disosialisasikan secara masif oleh kementerian saat ini. Sebagai guru yang merdeka belajar, di situ bagaimana saya menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya, iklim sekolah, visi misi sekolah. Bagaimana sebagai guru saya menuntun laku anak,
supaya bibit-bibit kebaikan itu bisa bertumbuh dan berkembang, tentunya berbuah di masyarakat. Dan yang paling utama adalah bagaimana saya menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang tentunya bermakna. Maka saya mencoba waktu itu memang belum ada tertulis pembelajaran yang berdiferensiasi yang seperti sekarang ini ya dalam kurikulum Merdeka. Saya mencoba melihat bahwa oh ini toh yang harus dilakukan sebagai guru supaya anak lagi menjadi pribadi yang merdeka dalam belajar. Nah, di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi sebenarnya dengan memetakan kebutuhan belajar anak. Bagaimana saya memetakan kebutuhan belajar berdasarkan nanti pada minat, pada apa kesiapan belajar dan sebagainya. Nah, di dalam Merdeka Belajar yang saya lakukan itu bisa saya rangkum dan saya temukan ciri atau bisa menjadi pembelajaran yang itu berpusat pada murid yang betul-betul murid itu bisa belajar membangun sebuah pengalamannya. Bagaimana pembelajaran itu mencakup kompetensi yang memuat yang diberikan pada siswa. Pembelajaran juga berpusat pada murid dan dilakukan dimanapun dan kapanpun. Saya tak jarang pembelajaran tidak hanya di kelas, kadang anak saya ajak keluar kelas, saya ajak anak keluyuran ke kampung-kampung di belakang sekolah. Dan yang keempat adalah bagaimana siswa berkuasa atas pembelajaran yang sedang dialaminya. Anak betul-betul menjadi subjek dari belajar itu sendiri. Anak betul-betul dia mampu membuat keputusan belajar. Saya mau mempelajari seperti ini. Maka kita sebagai guru kita akan mendampingi. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan guru? Tentunya saya waktu itu berpikir, apa ya yang harus saya lakukan waktu itu? Saya mencoba berempati pada kebutuhan belajar anak. Mencoba untuk membuat tujuannya apa yang dalam pembelajaran seperti itu. Dan yang paling penting bagaimana saya membuat desain pembelajaran dan kemudian desain pembelajaran itu yang berbasis pada kebutuhan belajar siswa di kelas. Nah, dari peristiwa yang saya alami, kemudian ada situasi yang saya alami, saya membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa. Saya memetakan belajar itu berbasis pada minat siswa. Melalui asesmen diagnostik baik asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif, saya mencoba untuk apa sih yang disukai anak. Nah, karena pada saat pandemi, pada saat pembelajaran harus online, maka saat itu saya membuat pemetaan dan mengelompokkan minat anak dalam kelompok belajar yang yang berminat pada literasi, berminat pada konten kreatif, dan ada yang berminat pada game. Saya juga membuat pada saat itu juga pemetaannya paham bagaimana kesiapan belajar anak dengan asesmen yang sifatnya kognitif, kognitif yang kognitif. Kita saya kelompokkan waktu itu anak yang paham konsep dan terampil analisis. Karena kebetulan saya pembelajaran PKN, jadi mengajak anak untuk memahami realitas persoalan yang ada. Yang kedua, saya kelompokkan anak bahwa paham konsep tapi belum terampil analisis. Yang ketiga dari anak yang kelompok ketiga belum paham konsep tapi juga belum paham analisis. Ini saya kelompokkan di dalam pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran itu kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Saya juga mengelompokkan waktu itu berdasarkan profil belajar siswa. Jadi saya kelompokkan bagaimana anak kelompok yang memiliki visual. Secara belajar anak itu visualnya baik. Kemudian kelompok anak yang memiliki auditori, pembelajaran yang gayanya auditorial. Ada kelompok anak yang gaya belajarnya kinestetik. Kemudian itu saya kelompokkan untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang memang bermakna dan berpusat pada murid. Nah, di sini contoh pemetaan yang saya lakukan di kelas, anak yang kelompok literasi, tugas atau kegiatan aktivitas belajarnya adalah membaca tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Kebetulan karena saya juga mengampu pelajaran PKN, menemukan berbagai macam peristiwa. Kemudian mereka akan mencari dari berbagai macam sumber dan membuat PPT atau bisa membuat modul-modul pembelajaran yang dengan berbagai macam bisa dia membuat berbagai macam cara dan kemudian di-sharekan di teman-temannya di kelas. Anak yang minatnya di konten kreatif,
bagaimana anak belajar tentang nilai-nilai Pancasila itu melalui rekaman video, membuat konten-konten yang kreatif, mengedit, membuat film dan sebagainya. Kemudian yang berminat game, anak membuat game pembelajaran. Yang terpenting pada saat itu saya katakan memasukkan nilai-nilai pembelajaran. Game bisa game permainan luar tangga, game dari Minecraft, parkour dan sebagainya. Dan saya waktu itu juga membuat ketentuan bahwa permainan harus ditulis dan dikumpulkan bersama dengan bentuk-bentuk permainannya. Dan nanti saya akan tunjukkan video-videonya, gambar yang saya sertakan di dalam pemetaan minat anak ini. Kemudian yang berbasis kesiapan belajar anak. Anak yang paham konsep, tentunya dia akan banyak belajar, dikasih akselerasi pembelajaran karena konsep sudah paham, analisisnya juga dia sudah paham. Maka waktu itu saya membuat konsep pembelajaran anak belajar dengan berbagai macam literasi yang dia temukan dan kemudian dia mengembangkan dengan model pembelajaran yang lebih mendalam. Berikutnya anak yang belum paham konsep tetapi belum mampu menganalisis. Maka di sini membuat anak menganalisis sebuah peristiwa, kemudian membuat forum-forum diskusi dan men-sharingkannya ke teman-teman sesama di kelas, sehingga akan saling belajar satu dengan yang lainnya. Dan anak yang belum bisa konsep dan belum bisa analisis, saya kelompokkan bagaimana membuat kegiatan tutor sebaya dengan teman-temannya di kelas. Nah, bagaimana anak yang mulai pembelajaran yang berbasis pada profil belajar siswa, anak yang visual, jadi membuat video, kita belajar menggunakan video, mind mapping dan sebagainya. Kemudian tagihannya, anak akan bagaimana membuat ragam konten-konten kreatif. Yang auditori, lebih memutarkan hasil wawancara, kemudian di-sharekan di depan kelas. Ini juga akan membantu anak yang auditori. Dan ini anak yang kinestetik yang selalu banyak gerak dan sebagainya, istilahnya seperti itu, maka saya akan membuatkan drama, anak suruh membuat drama dan kemudian drama itu kemudian direkam dan diputarkan di kelas. Nah, ini Romo, Suster, Bapak Ibu, ini contoh anak yang berbasis minat, yang di sini bagaimana anak yang berbasis minat literasi. Dia membuat sangat tertarik dengan persoalan pembulian yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Maka dia membuat sebuah program kegiatan namanya ECA. Dia menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian yang berliterasi juga dia membuat komik. Jadi dengan banyak literasi yang dia baca, kemudian dia membuat komik-komik virtual. Ini proses pembuatannya pada waktu itu pembelajaran secara online. Dan ini anak yang pada konten kreatif, dia membuat pembelajaran, kemudian direkam, diperagakan dan sebagainya. Dan ini anak yang minatnya di game. Anak membuat sebuah game kombinasi antara parkour dan Minecraft dan dimasukkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini sangat menarik sekali. Nah, ini kesiapan belajar siswa, anak yang dia siap paham dan pandai analisis, dia menjadi tutor bagi teman-temannya di kelas, menyampaikan. Kemudian ini yang latihan bagaimana menganalisis data dan sebagainya di dalam kelas, dibantu juga dari teman-temannya. Kemudian yang tidak paham, belum paham, mereka dapatkan namanya tutor sebaya. Ini secara profil belajar siswa, anak yang visual, dia membuat konten-konten kreatif yang mungkin sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, dengan TikTok dan sebagainya. Nah, ini yang auditori, ini karena pembelajarannya di rumah waktu itu, dia mendengarkan rekaman dari pembelajaran dari teman-temannya. Nah, ini pembelajaran yang direkam untuk ditampilkan memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Dan ini adalah anak-anak yang kinestetik, bagaimana dia menampilkan konten-konten kreatif dalam bentuk drama, sosiodrama, dan kemudian diupload di media sosialnya. Merdeka belajar berikutnya yang saya sampaikan di dalam kelas itu adalah bagaimana pembelajaran juga berbasis pada proyek pembaru, berbasis pada passion anak, selalu mengangkat persoalan-persoalan isu sosial yang ada di sekitarnya.
Karena keresahan saat ini dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, empati anak atau kepedulian anak ini perlu untuk dikelola terkait dengan karakter dan juga tentang leadership. Maka waktu itu saya mencoba membuat proyek-proyek pembaru. Saya merasa berpikir pada saat itu adalah dunia sekarang ini juga sudah berubah. Maka kompetensi yang harus dikuasai juga berubah. Kompetensi pembelajaran mungkin 15 tahun yang lalu dengan sekarang mungkin akan berbeda. Kalau dulu anak juga cukup mempelajari tentang nilai-nilai atau mungkin materi yang ada di buku kemudian diujiankan dan kita memberikan penilaian, mungkin saya rasa sudah cukup. Tetapi sekarang juga tidak cukup. Maka dunia berubah, sistem pendidikan juga harus berubah. Sedikit saya meminjam referensi dari Forum Ekonomi Dunia. Sekarang ini top skill yang dibutuhkan dunia kerja saat ini yang tertinggi adalah problem solving, pemecahan masalah. Kemudian bagaimana membuat tim, bagaimana komunikasi, bagaimana critical thinking yang tadi juga sudah disinggung oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua. Dan kemudian bagaimana digital literasi. Ini juga menjadi sebuah kebutuhan belajar saat ini. Maka sebagai guru yang mengimplementasikan Merdeka Belajar, kita juga harus mengacu kepada kondisi saat ini. Maka belajar itu juga bagaimana belajar juga tetap menyentuh pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar ini juga bagaimana pendidikan karakter itu juga menyangkut pada visi dan misi sekolah dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, bagaimana belajar itu bisa menjadikan anak sebagai agen perubahan. Anak mampu menginspirasi teman-temannya, dan anak mampu menginfluence teman-temannya, generasi muda yang lain. Dan tentunya pendidikan Katolik tidak dilepaskan dari pembelajaran atau pendidikan ajaran sosial gereja. Maka kompetensi yang saya rasa dibutuhkan di dunia saat ini, dengan era saat ini adalah bagaimana kepemimpinan baru. Bagaimana anak mampu memimpin dirinya sendiri dan juga orang lain. Bagaimana anak mampu menjadi seorang leader. Bagaimana anak mampu bekerja sama dengan tim dan mampu membangun kolaborasi. Era sekarang ini bukan lagi era kompetisi, tetapi bagaimana era kolaborasi. Kita mengajarkan anak sejak dini berkolaborasi, dan tentunya ke depannya anak pasti dia juga akan membangun kolaborasi dengan baik. Dan kemudian bagaimana kompetensi menciptakan perubahan. Change making itu menjadi sebuah kompetensi yang memang harus dimiliki. Karena dunia saat ini membutuhkan orang-orang anak-anak muda yang mampu memimpin, mampu peduli berempati terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Nah, dari situ semua, kemudian saya mencoba membuat desain proyek pembaru pembelajaran yang saya terapkan di kelas dalam pembelajaran PKN. Yang pertama itu anak-anak saya mau ajak untuk mengenal isu sosial yang ada di sekitarnya. Supaya anak paling tidak peduli dengan kebersihan, kayak dengan kesehatan, dengan misalkan isu tentang KDRT, isu tentang masalah-masalah keamanan dan sebagainya. Nah, identifikasi isu sosial itu kita juga melatih anak-anak supaya dia memiliki empati dan kepedulian terhadap persoalan yang ada di sekitar. Kemudian setelah menemukan isu itu, anak akan fokus pada salah satu isu yang ditemukan. Kemudian bangun tim, mencari teman-teman atau kelompok yang memang memiliki passion yang sama untuk membahas persoalan atau keprihatinan yang ditemukan. Kemudian membangun mimpi. Setelah ditemukan isu sosial dan satu keprihatinan, bangun mimpi. Di dalam membangun mimpi ini, bagaimana anak ini memiliki visi perubahan. Dia bisa membangun visinya. Untuk apa dia belajar saat ini? Bagaimana dia memaknai belajar saat ini? Kemudian setelah membangun mimpi, bagaimana mendesain sebuah proyek, mendesain sebuah perubahan yang akan dipakai di masyarakat, membuat sebuah kegiatan yang mampu kegiatan itu berkelanjutan, kegiatan itu berdampak bagi masyarakat, kegiatan itu memiliki inovasi sosial, dan tentunya kegiatan itu yang inspiratif. Setelah mendesain itu, kemudian mendeliver gagasan tersebut ke masyarakat melalui
media massa, media sosial, atau stakeholder yang ada. Disampaikan gagasan-gagasan perubahan itu. Nah, dengan dia mendeliver dan kemudian dia menjalankan suatu kegiatan yang selalu sustainable, berkelanjutan, maka anak-anak akan terbiasa menjadi pembaru. Menjadi pembaru yang sesuai dengan karakter visi sekolah, tentunya karakter yang dikembangkan sekolah, menjadi pembaru yang berdasar pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya sedikit. Waktunya masih 5 menit, Pak. Terima kasih, Bu Clara. Di sini adalah satu contoh hasil bagaimana pembelajaran pembaru berbasis proyek. Waktu itu pembelajar dalam kelas saya menjalankan proyeknya kompetisi dasarkan menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul di bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, masyarakat dengan cara pemecahan dalam bidang kebinekaan. Tujuan pembelajarannya dia bagaimana anak mampu membuat di sini diskusi proyek serta dia mampu merumuskan merencanakan proyek. Kemudian bagaimana proyek itu mengimplementasikan di dalam masyarakat. Berdasarkan anak-anak ini, Devi ini anak-anak kami, Devi dan Stefani, waktu itu dapat penghargaan Asoka Indonesia Nasional. Keprihatin dia melihat berdasarkan identifikasi yang didapatkan di kelas adalah anak kelas 7, adik kelasnya menderita sakit diabetes dan harus disuntik insulin secara berkala. Maka dia membuat bagaimana ya caranya anak kelas 7 sudah kena diabetes. Oh, selain karena faktor keturunan, karena faktor makanan, pola hidup yang tidak sehat, maka dia membuat camilan cookies anti diabetes. Ini sama, yang kedua dengan komisi belajar yang sama ini satu angkatan, Devi sama Jennifer di sini dan timnya membuat dia persoalan yang sama, keprihatinan yang sama. Maka dia membuat, oh kalau begitu membuat sebuah minuman dari belimbing puluh, karena belimbing puluh itu banyak sekali di biara dan anak sering mengambil dan kemudian ambil belimbing puluh diolah menjadi minuman sehat yang rasanya seperti soda karena anak-anak pulang sekolah banyak yang minum minuman bersoda dan kemudian disosialisasikan ke SD dan sebagainya ke sekolah-sekolah di sekitar yang dinamakan soda pink tadi. Dan yang kedua adalah Ivan, ini juga sama. Ini kompetisi pada saat itu pembelajaran di kelas adalah merancang melakukan penelitian kajian secara sederhana tentang peristiwa dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan Pancasila dasar negara. Nah, di sini membuat proyek-proyek kebaikan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Apa yang harus dilakukan anak muda melihat persoalan yang ada di sekitarnya. Keprihatinannya adalah melihat kondisi lingkungan sekitar yang panas. Karena Ivan di dalam pembelajaran saya ajak keliling keluar dari sekolah. Maka dia melihat, oh ternyata di wilayah sekolah di Dinoyo itu kenapa kok tidak, kok gersang, kok panas. Waktu ditanya kepada orang-orang di sekitar, Ivan ini melakukan wawancara ke Dinoyo, ternyata tanamannya tidak mau tumbuh. Nah, maka dia membuat namanya sutarin, susu tanaman dari urin. Jadi dia memfermentasi urinnya dicampur dengan bonggol pisang untuk menjadi nutrisi tanaman yang memiliki kandungan NPK yang sangat bagus. Nah, ini penelitiannya Ivan dan di-sharekan ke masyarakat ke Dinoyo. Nah, kemudian berikutnya ini adalah BOIT kompetisi dasar itu waktu itu adalah keprihatinannya isu bom. Jadi bagaimana menjalankan waktu itu kompetisi dasar yang mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan suku agama. Nah, Jessica ini waktu itu pembelajaran di kelas kemudian oh kalau sebetulnya ada bom seperti ini oh toleransi yang kemudian semakin luntur di masyarakat maka dia menginisiasi oh kalau begitu mengajak teman-temannya menjalin kerjasama dengan majelis taklim dengan Madrasah Aliyah Fasar dan pesantren yang ada di Jombang, Sidoarjo dan Surabaya dan ini menarik sekali untuk membangun kerjasama antar kelompok agama. Dan yang terakhir, ini ada ditulis bagaimana sikap kompetisi dasar menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah sosial. Keprihatinannya adalah banyak anak sekolah atau generasi muda yang gampang terpengaruh oleh perilaku yang baik, bolos, rokok, dan sebagainya. Gerakannya mengajak anak muda untuk menemukan konsep diri sebagai pribadi yang berkualitas, berpotensi, dan berkarakter. Jessica dan Angela ini juga menjadi young changemaker internasional. Dia mengajak teman-temannya, mensosialisasikan ke teman-temannya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkualitas dengan kegiatan-kegiatan edukatif yang tentunya juga berkualitas.
Demikian Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, sharing saya tentang bagaimana saya memaknai Merdeka Belajar dan kemudian saya mengajak anak-anak untuk membangun pengalaman belajar, membuat keputusan yang baik sehingga betul-betul belajar ini bermakna. Dan tentunya belajar di sekolah Katolik tidak hanya sebatas pembelajaran tentang akademis, tetapi juga non-akademis. Tujuannya bagaimana pembelajaran anak menjadi cerdas dan berkarakter. Di Santa Maria, karakter nilai-nilai Serviam yang harus ditanamkan dan kemudian anak betul-betul keluar menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan pengabdian di masyarakat. Itu Bu Clara, Romo, Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.